Hey, apa kabar kalian semua? Balik lagi bareng Seto di sini tentunya di Frag Gaming Channel, dan kali ini ya sambil mau ngebahas sesuatu, pastinya tahu ya dari judulnya kita hari ini mau bahas apa. Ini ada yang terbaru dari brand Rexus, brand andalan kalian. Rexus ngeluarin sebuah headphone yang bisa triple connection kalau dibilang ya. Tadi udah dibaca sebentar gitu. Kayak apa barangnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, ini dia. Ada Rexus Daxa Suara. Tulisannya SVARA. Jadi sebenarnya bacanya suara gitu aja sih. Kalau yang susah suara. Jadi Rexus Daxa Suara KW1 ada serinya itu. Di sini itu dia spesifikasi singkatnya ya, maksudnya selling point yang paling dia tonjolkan itu baterainya 500 mAh, koneksinya udah bisa, ini miring nggak sih? Miring. Koneksinya udah bisa triple platform, jadi pakai kabel, terus Bluetooth sama USB. Sama dia udah ada ANC dan transparency mode. Tapi di sini ditulis kalau transparency. ANC-nya itu cut range-nya itu dari 20 Hz ke 1000 Hz aja. Jadi noise di atas 1000 Hz itu pasti kita masih kedengaran. Kalau misalkan noise di atas 1000 Hz itu lebih sering kita dengerin kalau di speaker handphone. Terus suara orang ngomong tapi yang lebih high pitch alias yang lebih cempreng itu akan kita lebih gampang dengernya. Jadi kalau orang ngomong ya kita dengernya yang apa ya, pitch atasnya ya, tone atasnya. Jadi tone dia suaranya kalau ngebass mungkin jadi kita nggak kedengeran karena kepotong sama ANC-nya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja. Oh iya, jadi ini si Daxa Suara itu driver size-nya itu 40 mili, lumayan besar, tapi bukan yang gede banget karena ya, kalau headphone yang gede itu biasanya pakai size driver 50 mili. Nah, ini dia, ternyata kita udah dapat ya, langsung dapat case-nya juga, dan ini case-nya tebel, ini pakai EVA case gitu, dan ada tulisan Daxa, bagus banget, tebel, dan ini aman. Dan kalau kita taruh di tas itu mau ketumpuk-tumpuk yang nggak terlalu berat itu masih aman, dan ini menurutku shockproof juga ya, jadi kalau jatuh masih aman ya kan, masih aman banget. Oke, kita buka aja di dalamnya ada apa aja. Wow, yang penting ada headphone-nya kayak gini, dan ini materialnya pakai leather ya, ada leathernya, dia nggak pakai fabric. Terus right clef-nya nih kelihatan, nah, terus dia pengontrolnya itu slidernya kayak tanduk gini. Terus yang di sebelah kanan itu ada tombol-tombol volume up, volume down, power, dan tombol ANC. Ini dia foldable, tapi ya foldable salah satu aja, jadi nggak bisa salah satu atau yang bener-bener ya lumayan lah, tapi buat dibawa-bawa gampang sih, mobilitasnya dapat. Terus oh ya, ini ada itu USB Type C untuk charging dan juga koneksinya juga. Terus ini ada lubang-lubang mikrofon buat ANC sama buat kita telepon ya, ada dua. Bentuknya keren sih ya, hampir mirip-mirip kayak studio, tapi kayak apa ya, kayak safety headphone juga. Jadi kalau kalian lihat yang orang-orang di proyek itu apa, biar nggak budek, jadi mereka pakai kayak gini. Ini kayak safety headphone, simple bentuknya tapi timeless gitu. Dan ini yang atas lumayan,
busanya juga lumayan, walaupun nggak terlalu tebel, cuman yang di earpad ini lumayan tebel. Nah, terus di dalam kita dapat apa aja? Kita dapat kabel, ini USB Type-C to aux. Terus jadi ini buat kalau kita pakai koneksi 3,5 mm ya. Terus dapat USB-C to USB-A, ini bisa buat ngecas dan juga bisa buat kita koneksi ke PC atau laptop. Oke, benar. Oke, nah ini udah kita setting, udah kita nyalain juga. Jadi kita akan bahas pertama dari fittingnya. Nah, ini dia fittingnya. Yang ini ada tulisannya ya teman-teman, jadi jangan kebalik kanan kirinya. Nah, fittingnya itu nyaman, enak, empuk. Terus cuman kan ini dia leader ya. Leader ini kan kita di ruangan yang lumayan sejuk. Tapi kalau waktu kita di panasan, mungkin kalau leader ini akan pengaruh banget, jadi lebih gerah gitu. Jadi gerah rasanya. Tapi overall ini nggak terlalu panas juga. Mungkin kalau memang lama banget kayak sejam atau sejam setengah mungkin baru kerasa ya. Ini enak sih. Empuk juga, empuk banget. Terus yang di atas juga kerasa empuk, dan ini dia nggak terlalu kenceng nekennya, jadi enak. Jadi fittingnya kayak begini. Untuk driver yang 40 mili di kupingku itu masih nyaman, jadi nggak kebesaran juga, dan malah malah pas gitu. Dan kita juga kalau mau pencet-pencet tombol juga gampang karena ada di sebelah kanan. Nah, tadi kita udah cobain suaranya. Jadi kalau suaranya itu dia kan ada mode juga. Jadi modenya itu ANC on, ANC off, sama transparency mode. Nah, kita bahas dari yang transparency mode dulu ya. Jadi transparency mode-nya itu lumayan, tapi bukan yang berarti kita bisa dengar banget, enggak. Tapi waktu kita nyetel mungkin di volume sekitar 35 atau 40%-an ke atas, itu kita udah nggak bisa denger suara dari luar. Jadi transparansinya mungkin cuman bisa waktu kita di volume-volume pelan. Terus kita diajak ngobrol atau dengerin suara dari luar itu masih oke. Tapi kalau udah di atas itu kita bener-bener nggak denger. Jadi ya bisa dibilang transparency mode-nya menolong waktu pelan-pelan aja. Terus tuning suara waktu di ANC off. Jadi itu ya, ANC itu adalah anti noise cancelling. Waktu ANC off itu tuningnya itu lumayan enak, tapi dia lebih ke V-shape. Jadi memang middle-nya agak turun, V-shape, tapi dari segi bass dan treble-nya itu kedengeran enak banget dan jernih ya, maksudnya lumayan jernih untuk koneksi Bluetooth-nya. Tapi untuk di kabel kita nggak pakai, kita belum nyoba, tapi ini lumayan enak. Dan bassnya itu kerasa, tapi di middle-nya itu dia, karena dia V-shape jadi middle-nya turun. Bassnya kerasa, sub-nya kerasa juga, cuman soundstage-nya kurang luas, jadi kayak agak deket gitu suaranya. Terus treble-nya, kalau kita naikin volumenya lumayan tinggi, itu treble-nya kayak agak-agak nusuk gitu, lumayan kayak di 3000 atau 4000 Hz itu dia lumayan nusuk. Malah bukan yang presence-nya yang 10.000 ke atas, tapi justru yang 3000 4000 dia agak nusuk gitu ya. Ya sakit lah. Nah, itu dia. Terus waktu di ANC mode, jadi anti noise cancellingnya nyala, itu lumayan kita bisa ngeredam noise. Itu noise-nya yang keredam tadi udah disebutin dari 20 Hz sampai 1000 Hz. Jadi yang noise di atas 1000 Hz itu masih bisa kita dengerin. Jadi waktu di ANC mode itu tuningnya agak berubah sedikit. Sebenarnya masih mirip-mirip sama yang ANC waktu off. Jadi lebih ke itu ya. Jadi kayak dari bass sama low mid-nya itu lebih kayak keisi gitu. Karena frekuensi yang berisik itu kita ilangin. Jadi waktu kita dengerin pakai ANC mode on, itu yang frekuensi noise di bawah 1000 Hz bisa kedengeran lebih jelas. Tapi ya itu dia. Jadi kesannya kayak lebih
tebel suaranya, terus di middle-nya makin tipis karena awalnya udah V-shape. Nah itu dia, kita udah bahas soal audionya. Terus si Daksa Suara ini teman-teman kalau mau tahu harganya itu sekitar di 400 ribuan ya, 400 mau ke 500 gitulah, jadi tipis banget. Nah gitu. Nah jadi gimana menurut kalian, apakah masih worth it kah di harga 400 ribuan dapat yang triple connection, ANC mode, terus dia udah pakai ini ya, dapat case-nya juga, ada kabel-kabelnya juga, baterainya lumayan tahan lama. Nah tapi untuk tuning suara sebenarnya di harga segini ya, di rentang harga segini yang middle gitu, kita itu ada satu yang suka tuning suaranya, bahkan harganya lebih murah sih. Ini ada DBE GM220 yang kebetulan ini ada di sini ya, ada di studio kita, dan kita lumayan suka suaranya si DBE maksudnya di rentang-rentang harga yang mirip-mirip segini itu kita suka tuningnya DBE, walaupun sebenarnya dia enggak, koneksinya masih kabel, belum wireless, terus dia masih pakai detachable mic, dan desainnya itu lebih ke gaming kalau bisa dibilang, ya kan, dan lebih dimensinya juga lebih besar, nggak bisa dibawa kemana-mana, koneksinya cuma pakai wired aja, aux, ini ada mikrofonnya. Tapi secara suaranya nggak tahu kenapa ya, kita malah seneng yang DBE GM220 ini karena dia soundstage-nya lebih luas, terus low mid-nya itu berasa ngisi banget bass-nya. Di middle-nya juga, middle-nya itu kayak kerasa apa ya, bener-bener menyeluruh gitu, sama jernihnya di treble-nya tuh beda. Ya memang sih karena kabel juga, tapi sebenarnya Bluetooth juga sama aja kalau yang udah versi 5 ke atas. Dan si DBE GM220 ini harganya cuma 300.000 aja gitu. Harganya murah. Jadi menurut kebutuhan teman-teman aja. Jadi kalau teman-teman emang nyari yang bisa buat mobilitas, mungkin ke Daksa Suara. Kalau yang buat di desktop aja, di setup kalian itu bisa pakai DBE GM220 ini. Karena nggak perlu ngecas dan nggak perlu itu ya dibawa kemana-mana juga ya, nggak perlu connect lagi, udah pasti nyolok di PC kalian. Oke, kita udah selesai ngebahas soal Daksa Suara, jadi tuningnya, desainnya, looknya, baterainya, segala macam, dan konektivitasnya kita udah bahas, dan kita sedikit compare tuning ya. Jadi kita seneng suaranya aja sih dari DBE GM220 yang ternyata harganya lebih murah juga. DBE GM220 itu harganya 300.000, kalau yang Daksa Suara harganya 400 sekian, hampir 500.000 gitulah. Cuman ya beda juga koneksi, yang Daksa udah wireless ya, DBE masih wired gitu. So, gimana menurut kalian, lebih milih yang mana nih? Kalian bisa nulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video kita yang menarik lainnya. Oke, see you next video.